Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri mengagendakan gelar perkara khusus untuk dugaan ijazah palsu Jokowi pada Rabu lusa 9 Juli 2025. Gelar perkara merupakan tindak lanjut permohonan tim pembela ulama dan aktivis TPUA yang menuding gelar perkara sebelumnya untuk kasus ini cacat hukum. Penyidik juga menemukan fakta Bapak Insinyur Joko Widodo adalah benar lulusan SMA 6 Surakarta yang juga merupakan SMPP Surakarta pada tahun 1980 melalui bukti. 1. Adanya asli surat tanda tamat belajar nomor 26916 atas nama Joko Widodo yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa bersekolah di SMA 6 Surakarta. TPUA menuding kesimpulan polisi soal ijazah Jokowi identik muncul tanpa melibatkan penggugat dan tergugat. Polisi pun menjadwalkan gelar perkara khusus pada 2 Juli 2025 yang kemudian diundur sepekan setelahnya. Nah, yang kemarin diumumkan itu bukan bukti petunjuk, bukan sama sekali. Dan itu harus ada di dalam sidang. Termasuk pasal 185 KUHP. 185 KUHP itu saksi yang di depan sidang. Nah, itu dia yang dinyatakan sah secara hukum gitu loh ya. Makanya tadi sempat disimpulkan sudah, tapi ada satu hal yang paling penting bahwa begini. Kalau kita bicara Pak SBY maupun Pak Jokowi, ini pejabat negara. Ada di putusan 105 MK PUU 22 tahun 2024 bahwa pejabat negara, korporasi maupun kelompok masyarakat itu boleh dikritik. Maknanya tidak boleh melaporkan. Kan begitu. Kan dia pejabat negara dong, digaji oleh rakyat. Kan dia sekarang masuk di Kepres 30, diangkat menjadi pejabat tinggi Danatara, Dewas ya. Hasil gelar perkara nanti diharapkan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menunjukkan status Indonesia sebagai negara hukum. Tim Liputan NTV melaporkan. Ya, kita akan bahas agenda gelar perkara khusus dugaan ijazah palsu Jokowi bersama para narasumber yang sudah terhubung melalui saluran Zoom. Sudah ada pakar telematika Roy Suryo yang Rabu lusa akan hadir di gelar perkara khusus sebagai ahli. Kemudian narasumber berikutnya adalah Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad. Prof, saya akan ke Mas Roy dulu karena beliau baru saja menyelesaikan pemeriksaan tadi siang di Polda Metro Jaya. Apa kabar, Mas Roy? Mas Roy, kami kesulitan untuk mendengar, sepertinya ada jaringan yang koneksi yang terganggu. Saya akan ke Prof terlebih dahulu. Mas Roy mungkin bisa sambil dibenahi jaringannya. Prof, saat ini ada 2 perkara yang bergulir secara paralel. Satu di Polda Metro Jaya, kemudian satu lagi di Bareskrim. Mas Roy Suryo ini satunya nanti akan diperiksa sebagai ahli di Bareskrim, kemudian sebagai terlapor di Polda Metro Jaya. Bagaimana Anda melihat proses perkara yang berjalan saat ini? Ya, tambah satu lagi sebetulnya. Apalagi di tuh? Polda Metro Jaya kan ada 2 perkara kan? Ya, sebagai satu yang melaporkan penyebar Pak Jokowi, hoax. Ya. yang kedua yang melaporkan perkara yang dari 5 Polres itu. Oke, ya. Jadi di Polda itu ada 2 laporan kan? Ya. Terus kemudian baru di Bareskrim, ya, yang kemudian di sini Pak Jokowi sebagai terlapor gitu. Ya. Nah, ini akan saling melengkapi gitu. Kalau misalnya di Bareskrim sampai pada sebuah kesimpulan bahwa ijazahnya adalah ini asli, maka ya berarti dianggap ini sebagai salah satu alat bukti untuk berproses di Polda Metro Jaya, bahwa dianggap mencemarkan nama baik atau dianggap fitnah. Karena apa? Karena ijazahnya asli kok dibilang palsu. Maka ini adalah satu proses hukum yang menarik, di mana ada saling kaitan
antara perkara satu dengan perkara yang lain. Prof, Kalau artinya hari ini kita ikuti, artinya menurut Anda sebaiknya yang di Barreskrim Polri itu diselesaikan terlebih dahulu, baru nantinya berlanjut ke Polda Metro Jaya atau bagaimana? ya memang di Barreskrim ini menjadi satu pintu masuk ya untuk perkara di Polda Metro Jaya. Tetapi kalau kemudian kita menunggu proses hukum sampai inkrah di Barreskrim, tentunya akan menimbulkan delay perkara di Polda Metro Jaya secara signifikan. Karena apa? Karena bahwa untuk menuju putusan inkrah itu kan tidak mudah gitu loh. Ini sampai penyelidikan aja sudah berbulan-bulan. Maka kemarin kan sebetulnya dapat kita baca bahwa putusan dari Barreskrim itu yang mengatakan ijazahnya Pak Jokowi identik, yang berarti kan tidak ada unsur kepalsuan dalam ijazah tadi itu, yang kemudian ini bisa jadi alat bukti atau yang kemudian bisa menjadi salah satu petunjuk di Polda Metro Jaya. Namun persoalannya kesimpulan yang ada di Barreskrim itu kan menimbulkan keberatan karena gelar perkaranya, eksposnya dianggap prematur, yang tidak menghadirkan misalnya dari sisi pelapor, TPUA kan itu. Maka kita apresiasi dari apa yang dilakukan oleh Barreskrim yang hari Rabu besok akan melakukan gelar perkara khusus. Ya, karena perkara ini adalah perkara yang menjadi atensi publik, yang harapannya bahwa di gelar perkara itu adalah gelar perkara yang betul-betul bisa memberikan kepastian gitu ya, bisa memberikan keadilan, bisa memberikan kemanfaatan. Prof, artinya apa? Semua pihak harus saling menghormati gelar perkara tersebut. Ya, gimana? Silakan dilanjutkan, Prof. Ya, jadi kalau kemudian dari pihak pelapor yang besok misalnya menghadirkan Mas Roy misalnya sebagai salah satu ahli, ya saya kira itu bisa saja kemudian diakomodir ya. Yang terpenting adalah bahwa apa yang disampaikan itu adalah betul-betul objektif ya. Objektif itu seperti apa? Sesuai dengan fakta, sesuai dengan teori, sesuai dengan asas, sesuai dengan norma, sesuai dengan filsafat hukum kan gitu loh. Jadi yang dilihat apa yang disampaikan. Selama kemudian apa yang disampaikan itu menggunakan batu-batu uji yang objektivitas, maka itulah yang kemudian bisa menjadi sandaran. Jadi tidak perlu kemudian misalnya ada resistensi untuk menolak Mas Roy sebagai ahli, karena kalau menolak sebagai ahli pasti nanti akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Maka akan lebih baik bahwa diakomodir kalau ada permohonan jadi ahli, tetapi yang terpenting bahwa penyelidik memiliki kewenangan untuk kemudian memberikan penilaian, dan penilaian itu tentunya adalah berdasarkan fakta-fakta yang objektif ya, tidak menimbulkan perbedaan sudut pandang, karena misalnya pandangan yang berbeda-beda itu nanti lebih baik ada ditetapkan sudutnya dulu baru dipandangi gitu ya. Jadi jangan sampai berpandangan dulu baru ditentukan sudutnya, maka menjadi perbedaan kepentingan nanti itu gitu ya. Gitu. Nah, Mas Roy, Anda sanggup ya untuk memenuhi tanggung jawab dan profesionalitas Anda sebagai seorang ahli. Jadi memberikan satu pandangan dulu, jangan perspektif Anda pribadi dulu nih. Mas Roy, audionya masih belum terdengar jelas di kami. Kami ada kesulitan untuk mendengar respons. Kami masih belum bisa mendengar respons Anda, Mas Roy. Saya akan coba ke Prof. Suparji dulu. Prof, jadi Mas Roy bisa dilepas headsetnya, mungkin langsung berbicara ke perangkat Anda. Apakah bisa lebih jelas? Oke. Baik, mungkin sambil diutak-atik lagi perangkatnya, Mas Roy, saya akan kembali ke Anda lagi nanti. Prof, artinya sebelumnya Anda menyatakan jika tidak ada kewajiban mungkin ya bagi seorang Roy Suryo untuk memenuhi pemeriksaan di Polda Metro Jaya, seperti itu? Ya, bahwa kan dalam proses hukum
yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu kan dalam tahap penyelidikan kan gitu ya. Penyelidikan itu yang kemudian dari pihak penyelidik melakukan mekanisme klarifikasi gitu ya. Bahwa yang kemudian kalau kita menggunakan kerangka acuan bahwa memang klarifikasi itu kan tidak ada upaya paksa kan gitu loh. Sehingga kemudian tidak ada mekanisme untuk memaksa untuk hadir. Tetapi kalau dalam perspektif bahwa sebagai warga negara yang baik, menghormati proses hukum, maka menjadi kewajiban untuk hadir. Dan menjadi pada sisi yang lain adalah menjadi kesempatan yang baik untuk melakukan klarifikasi kaitannya dengan soal apa yang dilaporkan oleh para pelapor. Misalnya apa? Apakah pelapor memiliki legal standing? Apakah kemudian apa yang dimaksudkan itu memenuhi unsur dari penghasutan, kegaduhan, atau kemudian adanya upaya untuk menyebarkan unsur kebencian berdasarkan suku, agama, dan ras kan gitu loh. Jadi bahwa konteksnya saya kira bahwa dalam perspektif hukum acara pidana, proses penyelidikan tadi itu adalah tidak pro justisia, sehingga tidak ada upaya paksa. Tetapi dalam konteks sebagai warga negara yang baik, memiliki kewajiban, memiliki keharusan untuk hadir, dan tadi kan sudah hadir, Semarno dan teman-teman hadir di Polda Metro Jaya kan itu loh ya. Ya, Roy Suryo CS hadir karena adanya undangan dari Polda Metro Jaya. Tapi apakah tidak sebaiknya dari Polda Metro Jaya sendiri yang menunda undangan, menunggu hasil pemeriksaan dari Bareskrim Polri ini selesai ataupun ada petunjuk lain, baru kemudian meneruskan proses ataupun perkara hukum yang ada di Polda Metro Jaya? Ya, saya kira kan Polri kan satu kesatuan gitu loh ya, dari Polsek sampai kemudian Mabes Polri kan gitu loh. Maka menurut saya kan bisa saling melengkapi gitu, bisa menjadi satu kesatuan gitu ya, bahwa bisa saja kemudian perkaranya misalnya disatukan atau kemudian penanganannya bisa saling koordinasi gitu, tanpa kemudian harus menunggu. Karena kalau kemudian menunggu kan bahwa dalam konteks ini tentunya pihak Polda Metro Jaya kan juga memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada para pelapor kan tentang proses hukum yang sudah dilalui, dan kemudian kan polisi dari Bareskrim saya kemudian dari Mabes Polri sampai kemudian jajaran di bawahnya pun kan mengusung semangat presisi kan harus ada kepastian hukum. Jadi untuk itu apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya kan bagian dari implementasi untuk merespon apa yang dilaporkan oleh pelapor. Yang terpenting adalah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Jadi untuk itu kalau menunggu apa yang ada di Bareskrim, saya kira juga akan menimbulkan berbagai spekulasi, berbagai pertanyaan, kenapa ini nggak diproses gitu. Jadi bahwa langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, yang penting adalah ada transparansi, ada akuntabilitas, ada kredibilitas, dan lain sebagainya. Pokoknya presisinya dilaksanakan, maka saya kira tidak perlu kemudian dikhawatirkan. Yang penting juga bagaimana adalah membangun budaya trust, budaya percaya ya, dan kemudian juga membangun budaya bisa dipercaya. Dengan demikian akhirnya kan bahwa kita bernegara ini tetap mengacu pada proses hukum, negara hukum yang berlaku gitu ya. Baik, mudah-mudahan kedua instansi ini bisa saling komunikasi dan koordinasi dengan baik ya, membangun sinergi ya, supaya tidak ada informasi ataupun petunjuk yang kontradiktif. Kita akan jeda dulu, Prof. Pemirsa tetaplah di NTV Prime, kami akan segera kembali.